Halo semua, selamat berjumpa lagi. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari pola pada barisan bilangan bagian yang kedua, dan pada video pembelajaran kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari pola pada barisan bilangan bagian yang ketiga, yaitu barisan geometri dan hasil penjumlahannya, serta kita juga akan mempelajari konfigurasi objek. Mari bersama-sama menyimak video pembelajaran berikut ini. KD1, pola pada barisan bilangan bagian yang ketiga. Barisan geometri dan hasil penjumlahannya, serta konfigurasi objek. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik dapat membedakan barisan aritmetika dan barisan geometri, serta rumus suku Kn dari kedua barisan bilangan tersebut dengan benar, menyelesaikan permasalahan sederhana terkait barisan geometri dengan benar, dan yang terakhir, kita akan menentukan persamaan atau rumus dari suatu konfigurasi objek dengan benar. Barisan geometri dan hasil penjumlahannya. Pada barisan geometri, suku selanjutnya diperoleh dari hasil kali suku sebelumnya dengan bilangan tetap. Bilangan tetap itu dinamakan pembanding atau rasio. Jadi barisan geometri adalah barisan bilangan yang mempunyai rasio tetap antara dua suku berurutan. Jadi pada video pembelajaran berikutnya ada barisan aritmetika. Barisan aritmetika itu ciri-cirinya adalah polanya itu adalah ditambah-tambah atau dikurang-kurang. Sementara pada barisan geometri, polanya itu adalah kali-kali atau bagi-bagi. Coba perhatikan contoh berikut ini. Ada barisan bilangan 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan 64. Kalau kita analisis, maka kita akan temukan polanya adalah kali-kali 2 ya. 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16, dan seterusnya. Maka barisan bilangan tersebut memiliki rasio tetap, yaitu 2. Rasio simbolnya adalah R, yaitu 2. Contoh soal yang berikutnya, ada 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, dan seterusnya. Maka kalau kita menganalisis barisan bilangan ini, maka kita akan peroleh bahwa polanya itu adalah bagi-bagi 2 ya. Kalau pengertian barisan geometri itu adalah hasil kali suku sebelumnya, maka kalau kita ubah dalam bentuk perkalian ini bagi 2, maka perkaliannya adalah dikali dengan 1/2. 64 bagi 2, 32, itu sama dengan 64 dikali 1/2 itu 32, atau setengah dari 64 adalah 32. Maka dengan demikian pada barisan bilangan ini rasionya itu adalah 1/2 atau R-nya sama 1/2. Jadi Ibu ingatkan lagi, barisan geometri itu adalah yang polanya dikali-kali atau dibagi-bagi. Barisan aritmetika yang polanya ditambah-tambah atau dikurang-kurang. Oke, rumus untuk menentukan rasio di sini ada ya, UN per UN dikurang 1. Oke, dua suku yang berurutan, 32 dibagi 64. Atau dari sini yang lebih gampang, 2 dibagi 4 atau 1 dibagi 2. Itu hasilnya adalah 1/2. Oke, itu rasio ya, untuk menentukan rasio. Menentukan suku Kn pada barisan aritmetika. Bukan aritmetika ya, tapi geometri. Ini ada kesalahan tulis. Menentukan suku Kn pada barisan geometri. Rumusnya UN sama dengan A R pangkat N dikurang 1. Di mana A ini adalah suku pertama, R ini adalah rasio, N ini adalah nomor suku, dan UN ini adalah suku Kn. Coba kita perhatikan contoh berikut, diberikan barisan geometri ya, barisan bilangan 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Dari sini kalau kita menganalisis, maka polanya adalah kali-kali 2, di mana ini suku pertama ini adalah 1, 2 ini suku kedua, 4 ini suku ketiga, dan seterusnya. Kemudian kali 2 ini adalah rasionya, karena dia dikali-kali berarti dia adalah barisan geometri, maka rasionya adalah 2.
Kemudian ini adalah suku ketiga ya, suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku empat, kelima, dan ini adalah suku enam. Suku ketiga berarti N-nya sama dengan 3. Suku keenam berarti N-nya adalah 6. Dan seterusnya. Oke. Menentukan hasil penjumlahan pada barisan geometri. Sekali lagi di sini salah tulis ya, seharusnya barisan geometri. Coba kita perhatikan contoh berikut ini. Ada 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ini adalah barisan bilangan geometri. Oke, nah jumlah 5 suku pertama. Berarti 5 suku pertama kita jumlahkan semuanya. 5 suku pertama 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kelima suku pertama ini kita jumlahkan. 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 itu hasilnya adalah 31. Oke, ada rumusnya sama seperti barisan aritmetika tadi, barisan geometri juga rumusnya ada 2. Sn sama dengan A dalam kurung R dikurang 1 dikurang 1 per R kurang 1. Ini rumus kalau rasio atau R-nya itu lebih besar dari 1. Kalau rasionya lebih besar dari 1 artinya 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tetapi kalau rasionya kurang dari 1, maka rumus yang kita gunakan adalah Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurang Rn balas kurung per 1 dikurang R. Di mana A ini adalah suku pertama, R ini adalah rasio, N ini adalah nomor suku, UN itu adalah suku ke N, dan Sn itu adalah jumlah N suku pertama. Oke, penjumlahan suku-suku pertama barisan geometri itu dinamakan deret geometri. Jadi kalau menanyakan jumlah itu adalah deret, dan kalau menanyakan jumlah berarti yang kita gunakan itu adalah rumus Sn. Begitupun dengan barisan aritmetika ya. Kalau di soalnya itu menanyakan jumlah, maka kita gunakan rumus Sn. Contoh soal yang pertama diketahui barisan aritmetika 2, 6, 18, 54, dan seterusnya. Kita diminta untuk menentukan rasio suku ke-8, kemudian jumlah 6 suku pertama. Kita jawab, dari soal kita dapat ketahui bahwa A-nya adalah 2, kemudian yang ditanyakan A itu adalah rasio atau R, B U8 atau suku ke-8, kemudian C itu adalah S6. Jadi kalau yang ditanyakan jumlah, maka itu kita menggunakan rumus S. Kita selesaikan, A itu ada rumus rasio tadi ya. 6 U2 dikurang U1 atau U3 dibagi dengan U2. U2 dibagi U1 ya. Suku kedua dibagi sama 6 bagi 2. Atau kita juga bisa melihat atau menemukan polanya. Kita analisis pola barisannya, pola barisan bilangannya, kemudian kita temukan polanya. Maka kita temukan polanya bahwa ini adalah kali-kali 3. Dengan demikian rasionya adalah 3. Atau kalau kita gunakan rumus U2 per U1, 6 per 2 itu adalah 3, maka rasionya adalah 3. Kita sudah dapatkan R dengan A, kemudian bagian B kita akan cari U8, di mana N-nya ada 8, kita semua, A-nya 2, R-nya 3, dan N-nya adalah 8. Maka 2 dikali 3 pangkat 7, 8 kurang 1 itu 7. Oke, 3 pangkat 7 itu artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 7 kali, baru dikali dengan 2, maka kita peroleh hasilnya adalah 4.374. Jadi suku ke-8 adalah 4.374. Kemudian bagian C adalah jumlah. Kita lihat dulu bahwa R-nya itu dia lebih besar dari 1 ya, karena R-nya adalah 3. Maka kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurang 1, kemudian R dibagi dengan R dikurang 1. Kita substitusi semua yang tadi sudah diketahui. 2 dikali, karena S6 maka N-nya adalah 6. 2 dalam kurung 3 pangkat 6 dikurang 1. Kita selesaikan dulu 3 pangkat 6. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3-nya ada 6. Hasilnya adalah 729. Kita kurang 1. Hasilnya adalah 728. Kita kali 2 baru bagi 2. Jadi di sini kita bisa langsung habiskan atau matikan 2 dengan 2. Maka hasilnya adalah 728. Jadi jumlah 6 suku pertamanya adalah 728. Oke.
Menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Ini sebenarnya bagian yang keempat, tapi karena materinya sedikit saja, maka Ibu gabungkan di bagian yang ketiga, barisan geometri. Nah, konfigurasi objek dapat diartikan sebagai susunan yang tetap dan memiliki aturan tertentu dari suatu objek atau gambar. Dari pola konfigurasi objek dapat ditentukan rumus atau persamaan polanya. Untuk menentukan rumus atau persamaan suatu konfigurasi objek, maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah konfigurasi objek tersebut menjadi pola bilangan. Selanjutnya, temukan ciri-ciri pola bilangan tersebut untuk menentukan rumus atau persamaan suku Kn. Oke, kita lihat contoh konfigurasi objek di sini. Ini adalah pola yang pertama, bulatannya adalah 1. Pola yang kedua, bulatannya atau lingkaran ada 3. Pola yang ketiga, bulatannya ada 5. Pola yang keempat, bulatannya ada 7, dan seterusnya. Kita akan menentukan persamaan atau rumus dari pola konfigurasi objek tersebut. Kita lihat, ini langkah pertama adalah kita mengubahnya dalam pola bilangan. Suku pertama itu polanya atau bulatannya adalah 1, suku kedua bulatannya adalah 3, suku keempat bulatannya adalah 5, suku keempat bulatannya adalah 7, dan seterusnya. Kita lihat ya, ciri-cirinya. Di sini pola yang pertama itu dia sama dengan bulatan ya. Kemudian pola yang kedua, itu suku kedua itu jumlahnya sama dengan yang ada di bawah ya. Bulatannya adalah 2, kemudian suku yang ketiga, ini di bawah yang mendatar ini, yang biru bulatannya ada 3. Suku yang keempat yang di bawah bulatannya ada 4, dan pasti suku yang kelima bulatan yang mendatar atau yang warna biru juga ada 5, dan seterusnya ya. Ciri-ciri yang berikutnya lagi kita lihat yang di atas. Ini lingkaran yang kuning itu 1, kemudian pola yang ketiga di atasnya lingkaran yang kuningnya 2. Pola yang pertama lingkaran kuningnya di atas 0 ya. Pola yang keempat lingkaran kuningnya adalah 3, maka pola yang kelima pasti lingkaran kuningnya ada 4 ya, diperoleh dari N dikurang 1, sementara yang mendatar itu sama dengan sukunya. Oke. Perhatikan lingkaran pada setiap pola. Banyaknya lingkaran pada pola ke-1 adalah 1. Kita bisa peroleh dari 1 ditambah 1 dikurang 1. 1 dikurang 1, 0 ya. 1 ditambah dengan yang kuning di atas, 1 ditambah 1, 1 dikurang 1, 0 ya. Jadi yang bulatan kuning di sini 0. Banyaknya lingkaran pada pola kedua adalah 3, diperoleh dari 2 ditambah dengan 2 dikurang 1. 2 dikurang 1, 1, maka 1 ditambah 2, 3. Pola yang ketiga itu adalah 5 ya, diperoleh dari 3 ditambah dengan 3 dikurang 1. 3 dikurang 1, 2, 5. Begitupun pada pola yang keempat ya. 4 ditambah dengan 3 dikurang 4 dikurang 1 yaitu 3. 3 ditambah 4 itu 7. Kita bisa perhatikan di sini bahwa UN itu kita peroleh dari N ditambah N dikurang 1. Berdasarkan pola di atas dapat ditentukan rumus pola Kn yaitu sebagai berikut ya. UN sama dengan N ditambah N dikurang 1, kita bukunya N ditambah N dikurang 1. N ditambah N itu adalah 2N dikurang 1. Jadi, rumus atau persamaan suku Kn pada konfigurasi objek di atas adalah UN sama dengan 2N dikurang 1 ya, ada kesalahan tulis, di mana UN adalah suku Kn. Oke. Jika pola di atas diteruskan yang tadi, maka kita dapat menentukan banyaknya lingkaran pada pola berikutnya dengan menggunakan rumus. Misalnya, berapa banyak lingkaran pada pola ke-21? Kita lihat tadi ya, diketahui N-nya 21, yang ditanyakan adalah U21. Maka UN atau rumus tadi kita peroleh 2N dikurang 1, kita substitusi N-nya 21, kita kali dulu dikali 2, 42 kurang 1, hasilnya adalah 41. Jadi banyaknya lingkaran pada pola ke-21 adalah 41. Tadi paham ya? Oke, cukup untuk materi pola pada barisan pada barisan geometri, hasil penjumlahannya, kemudian konfigurasi objek. Kita temukan tadi perbedaan antara barisan aritmetika dan geometri, kemudian juga kita sudah melihat bagaimana menentukan pola pada konfigurasi objek. Demikian video pembelajaran pada pola barisan bilangan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tetap
tetap semangat belajar matematika dari rumah. Salam.